dari Ibu Rahayu Pratiwi. Ya. Salam warahmah Pak Ustadz, bila ada Waalaikumsalam. istri berusaha menghidupi bekerja keluarganya, rumah tangganya dan keluarganya dengan izin suami, apa bisa masuk surga dengan ditambah segala amalannya? Masya Allah. Adakah di surga bisa bertemu Allah selain bertemu Rasul wa ahlil baiti Rasul? Ya. Setelah berusaha mengimani dan mengamalkan semua perintah Allah. Apakah di surga ada kumpulan sholawatan seperti di dunia? Dan ada zikir atau tarian islami hiburan. Masya Allah. Waduh, Ini lengkap pertanyaannya beranak pinak. Ya, satu-satu ya. Bila istri berusaha menghidupi rumah tangganya, apa bisa masuk surga? Amin, insya Allah. Kuncinya hanya satu. Di buku ini juga ada. Yaitu ya tentu ikhlas ya, amalan itu ikhlas. Misalnya ada riwayat, celakalah orang kecuali yang mengetahui, yang berilmu, yang belajar, dan celakalah yang mengetahui kecuali orang yang beramal. Jadi kalau sudah tahu mesti diamalkan. Dan celakalah orang yang beramal kecuali yang ikhlas dari mereka. Ujung-ujungnya itu ikhlas. Celaka kecuali yang tahu, celaka yang tahu kecuali yang beramal, celaka yang beramal kecuali yang ikhlas. Dan lagi sebetulnya yang mengatakan dalam ikhlas pun ada lagi apa itu sabar. Nah, kunci khidmat di keluarga itu dalam riwayat yang disampaikan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yaitu walam yaknif, itu aja. Sayyidina Ali, baginda Nabi sampaikan pada Sayyidina Ali tentang pahala khidmat, banyak pahalanya. Saya tuliskan riwayatnya di buku ini. Tapi semua pahala itu kita peroleh dengan satu syarat, walam yaknif. Apa itu? Yaknif artinya tidak menggerutu, tidak mengeluh, tidak mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut, kamu tidak menghargai apa yang sudah aku lakukan. Nah itu yaknif. Dia mengungkit-ungkit. Bahkan dalam makna yaknif itu tidak ada hembusan nafas berat yang keluar. Nah itu sebetulnya yaknif. Jadi memang berat kita khidmat sama keluarga, tapi jangan menggerutu, jangan yakni, jangan mengeluh, jangan menyebut-nyebut, jangan mengungkit-ungkit. Saya paling sering bersalah dalam hal itu. Misalnya, kamu tidak tahu ya kalau bapak itu sudah begini begitu, bekerja keras begini begitu. Itu menghilangkan seluruh kerja keras yang kita lakukan itu hanya dengan kalimat itu. Anak kita mungkin akan mengatakan, ya suruh siapa bapak begitu. Ya lalu ya kenapa bapak hadirkan kami di dunia kalau bapak tidak mau menghidupi kami. Dan seterusnya lah. Itu bagian yang pertama. Insya Allah Bu, selama tidak yakni. Dan itu berlaku dua sisi, baik untuk suami juga untuk istri. Jadi bukan hanya istri saja, juga bukan hanya suami saja. Khidmat di keluarga itu dua belah pihak. Lalu pertanyaan berikutnya, kurang terlihat. Apakah bisa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala selain bertemu Rasul wa ahlil bait? Ya, jawabannya ada pada apa yang dimaksud dengan bertemu. Ya, kalau kita memaknai bertemu itu seperti satu titik bertemu titik yang lain, Maha Suci Allah Ta'ala dari penyifatan makhluk. Jadi bertemu Tuhan itu tentu bukan bertemu secara lahiriah, karena Allah Ta'ala bukan makhluk. Dia tidak dapat dinisbatkan kepadanya segala sesuatu yang makhluk. Mukhalafatul hawadits. Kalau saya berjumpa dengan Gus Den, itu perjumpaan makhluk. Allah Ta'ala tentu Maha Suci dari itu semua. Lalu apa makna berjumpa dengan Tuhan? Nah, itu ada tafsirnya. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dalam akhir surat Al-Kahfi. Orang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhan, hendaknya ia beramal soleh dan tidak menyekutukan Tuhan dengan sesuatu apapun juga. Mana liqa'nya di situ adalah terjawabnya segala
kesulitan dia, permasalahan dia tercerahkan lah, seakan-akan termasuk di dunia ini orang yang menjalani hidupnya dengan sepenuh kepasrahan pada Allah Ta'ala, itu juga makna liko, dalam artian dia berjuang sebaik-baiknya, tidak mengeluh hidup di dunia, berkhidmat untuk orang banyak, berusaha ikhlas. Nah, itu sudah diridhoi insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertemu. Lalu bertemu dengan baginda Nabi bagaimana? Ya, ini juga pembahasan yang menarik, karena bertemu itu dengan yang kita cintai. Tidak mungkin kita bertemu dengan sesuatu yang tidak kita cintai. Ya, seperti magnet lah, saling menarik satu sama lain. Jadi untuk bertemu baginda Nabi, al-ma'sumin, orang-orang soleh, kita harus mencintai mereka. Kita memperbanyak berziarah kepada mereka. Di antara ziarah yang kita bisa lakukan adalah sholawatan pada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawatan, wirid, dan zikir adalah bentuk cinta. Dan cinta itu yang akan terus berkelanjutan. Mungkin sekarang dengan lisan kita utarakan sholawatan. Di perjalanan di alam keabadian itu, jasad kita atau pakaian kita untuk ruh ini, dan nanti ada kerinduan, ungkap rindu dan cintanya pada yang dicintai itu akan terus berlanjut. Kalau di dunia dengan sholawatan, yang dimaksudkan hiburan, lebih tepat saya terjemahkan yang membahagiakan. Ya, kalau menghibur kadang-kadang to entertain gitu bahasa Inggrisnya ya. Kalau ini yang membuat kita bahagia. Jadi sholawat itu membuat kita bahagia karena kecintaan. Zikir, wirid membuat kita bahagia karena kecintaan. Maka di alam keabadian pun akan ada yang membahagiakan kita karena kecintaan. Tapi apakah bentuknya dengan lisan sholawatan? Wallahu a'lam.